Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 194, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Bernardine sangat jelek, dan dia malu di depan wanita cantik itu. Bernardine merasa malu dan berjalan cepat. Kevin Jericho tidak bergerak, dan Ronan Luke juga tidak bergerak. Keduanya menatap pria berjas hitam dengan mata serius. Pada saat yang sama, Nathan Lewis juga sedikit mengernyit. Meskipun pria berjas itu baru saja menunjukkan kekuatan puncak dari seorang master hebat, Nathan Lewis tahu bahwa pria berjas itu tidak ada dalam kelompok, tetapi masih menyembunyikan kekuatannya. Orang ini tidak peduli dengan usianya, sepertinya sudah menjadi Wuzong, bahkan mungkin lebih kuat dari Hector Cavier, penguasa Wumen hari itu. Tampaknya teknik kultivasi jahat ini memang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, jika tidak, pada usia seperti itu, akan sesulit mencapai langit jika ingin menerobos ke alam Wuzong. Pria bersetelan memandangi orang-orang di Kombe Villa yang mengelilinginya. Meskipun dia tidak takut, dia berkerut setiap hari. Jika dia terus bertarung, dia takut identitasnya sebagai kultivator jahat akan terungkap. Lumpuh, aku, Bernardine, tidak pernah marah dengan ini sebelumnya. Pukul orang ini sampai mati hari ini dan lempar dia ke laut. Bernardine meraung dengan marah. Setelah menerima perintah Bernardine, beberapa orang di Kombe Villa segera mengambil posisi mereka, dan nafas mulai naik dari tubuh mereka. Melihat hal ini, pria bersetelan mencoba yang terbaik untuk menekan roh jahat di tubuhnya, jika tidak maka akan mudah diketahui oleh orang lain. Melihat perkelahian akan segera dimulai, dia melihat seorang pemuda berjas tunik Tionghoa datang, diikuti oleh banyak orang berseragam. Seekor naga dibordir di sisi kiri pakaian orang-orang ini, dan semua orang tahu mereka dari keluarga Troy dalam sekejap. Menimbulkan masalah di kapal ini, bukankah itu terlalu tidak menghormati keluarga Troy? George Troy melirik Bernardine dan pria bersetelan itu, dan paksaan tak terlihat menghampirinya. Setelah Bernardine melihat George Troy, dia menyingkirkan kesombongannya dalam sekejap, dan melambaikan tangannya ke arah bawahannya, menyebabkan mereka mundur. Tuan Troy, orang saya terluka oleh orang ini, haruskah ada penjelasan? Bernardine bertanya pada George Troy. Aku sudah melihat semuanya. George Troy melirik Bernardine, dan kemudian berkata kepada pria berjas itu, kamu bisa pergi. Melihat ini, pria berjas itu bergegas pergi, menghadap George Troy. Pria berjas itu sedikit gugup, karena takut George Troy akan mengetahui identitasnya. Melihat George Troy membiarkan pria berjas itu pergi, Bernardine mengerutkan kening, wajahnya penuh ketidaksenangan. Tuan Troy, saya tidak pernah begitu marah pada Kombe Villa. Sekarang begitu banyak orang menonton, di mana saya harus letakkan wajahku di Kombe Villa. Kaulah yang memprovokasi gadis-gadis terlebih dahulu, karena kamu merasa tidak tahu malu, lalu berbicara dengan keluarga Troyku. Mata George Troy sedikit menyipit, dan udara dingin di tubuhnya membeku. Bernardine bergidik. Melihat George Troy seperti itu, Bernardine menggertakkan giginya, mendengus dingin dan membawanya kembali ke kamar, tidak ingin menjemput gadis lagi. Kombe Villa memiliki beberapa kekuatan, tetapi belum mencapai titik di mana ia melawan keluarga Troy. Keluarga Troy adalah keluarga kaya dunia nyata yang tersembunyi dengan fondasi yang dalam. Bernardine berjalan kembali, George Troy memandang Ariana Smith dan mereka bertiga, dan berkata kepada bawahannya, biarkan orang-orang kita membuat kamar untuk ketiga wanita ini, dan bawa kartu kamar ke sini. Mengerti. Segera, keluarga Troy mengosongkan kamar dan menyerahkan kartu kamar kepada Ariana Smith. Hadirin sekalian, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Nama saya George Troy. Saya ingin tahu apakah kalian punya waktu untuk minum teh bersama. George Troy menyerahkan kartu kamar kepada Ariana Smith. Mereka tidak punya waktu. Saat ini, Nathan Lewis berjalan dengan penuh semangat di depan Ariana Smith dan yang lainnya, mengambil kartu kamar di tangan Ariana Smith, dan setelah melihat George Troy, dia menarik Ariana Smith dan yang lainnya pergi tanpa memperhatikan wajah George Troy. Masih bersama Novella Channel,
mari kita lanjutkan. George Troy terkejut sesaat, lalu menatap punggung Nathan Lewis dengan cermat, dan mengerutkan kening. Siapa pria ini? Apa aku mengenalnya? Kenapa saya merasa familiar saat melihat pria ini? George Troy bingung. Pertama kali dia melihat Nathan Lewis, dia memiliki perasaan yang sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Meskipun George Troy adalah cabang sampingan, Nathan Lewis masih memiliki hubungan darah. Ibu Nathan Lewis adalah bibi George Troy, dan keduanya adalah sepupu. Hanya saja, saat ini kedua sepupu tersebut tidak memiliki perasaan sama sekali, dan keduanya ingin saling membunuh. Tuan Troy, Ronan Luke dan Kevin Jericho berjalan mendekat, dan sedikit mengangguk ke arah George Troy, yang dianggap sebagai salam. Keduanya tidak menonjolkan diri di depan George Troy. Lagi pula, di depan para jenius dari keluarga Troy, mereka tidak bisa tidak menonjolkan diri. George Troy juga mengangguk, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang bubar. Selama beberapa jam di atas kapal, George Troy tidak ingin terjadi apa-apa. Aku tidak berharap kalian menjadi cukup populer. Setelah Nathan Lewis membawa Ariana Smith dan yang lainnya pergi, dia berkata dengan masam. Melihat Nathan Lewis seperti itu, Ariana Smith terkikik. Apa kamu cemburu? Aku tidak cemburu. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. Di seluruh kapal, hanya ada kami bertiga perempuan, dan beberapa dari mereka setingkat bibi, jadi tentu saja kami bertiga dalam perhatian, kata Laida serius sambil tersenyum. Ada lebih dari 100 orang di dalamnya, kecuali 3 gadis muda, benar-benar tidak ada gadis lain, jadi tidak heran jika begitu banyak orang yang menunjukkan keramahan mereka. Aku pikir alasan utamanya adalah saudari Ariana dan saudari Laida sangat cantik, itu sebabnya ada begitu banyak pria yang merayu mereka. Jika aku laki-laki, aku juga akan datang untuk memulai percakapan. Aretha Rowe berkata dengan manis. Aretha Rowe semakin pandai berbicara, aku sangat menyukainya. Laida serius dengan lembut menyentuh kepala Aretha Rowe, tetapi segera dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba wajahnya menjadi sedikit jelek. Laida, ada apa denganmu? Nathan Lewis menemukan bahwa ekspresi Laida serius tiba-tiba sedikit aneh, jadi dia bertanya dengan aneh. Oh, tidak apa-apa. Laida serius menggelengkan kepalanya. Dia hanya berpikir bahwa setelah mendarat di Pulau Swallow, mungkin Aretha Rowe dan Ariana Smith tidak akan pernah kembali lagi, jadi dia menjadi sedih. Tepat ketika Nathan Lewis ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tiba-tiba beberapa orang di depan menghalangi jalan mereka. Nathan Lewis menoleh dan menemukan bahwa Sirgo Crow lah yang memimpin orang untuk menghentikan mereka, dan di samping Sirgo Crow adalah saudara keduanya Sando Crow. Nathan Lewis, kamu tidak mengharapkan kita bertemu di sini, kan? Sirgo Crow memandang Nathan Lewis dengan mencibir dan berkata, apa yang kamu inginkan? Nathan Lewis telah lama melihat saudara-saudara keluarga Crow di hotel, jadi tidak mengherankan bertemu mereka di atas kapal. Melihat Nathan Lewis tenang, Sirgo Crow mengerutkan kening dan berkata, kamu membunuh kakak laki-lakiku, apakah kamu tidak takut saat melihatku? Aku juga dapat membunuhmu, jika kamu ingin keluarga Crow menghilang mulai sekarang. Kamu dapat mencoba memprovokasi saya, kata Nathan Lewis dengan acuh tak acuh. Ketika Sirgo Crow mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, dan dia menunjuk Nathan Lewis dan berkata, nak, kamu terlalu merajalela. Jangan berpikir bahwa kami tidak mencarimu selama ini. Itu karena keluarga Crow kami takut padamu. Hari ini aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ngomong-ngomong, aku bermain dengan wanita-wanita ini di sekitarmu. Dengan saudara laki-laki keduanya Sando Crow di sekitar, Sirgo Crow sama sekali tidak takut pada Nathan Lewis, dan amarah di tubuhnya terus membara. Tapi saat Sirgo Crow hendak menyerang Nathan Lewis, Sando Crow di samping mencengkeramnya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.